Amanat Ketua Yayasan Asyahidul Kabir Sumber Batu, Belumbungan, Larangan, Pamekasan akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Munzir Khalil. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkami kitabihil azizil hakim wa huwa asdaqul qailin falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَشَفِيعِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. أما بعد Sadatinal ulama kiram, setejenah para ulama, para kiai, para sepo, wa nakhusuhum bidzikri majlis pengasuh pondok pesantren Asyahidul Kabir Sumber Batu, setejenah tanpa terkecuali jajaran kepala madrasah MDTA, MDTW, MDTU Tarbiyatul Banin 2 dan para asatidz wal ustadzat yang kami hormati, segenap panitia haflatul imtihan yang kami hormati, segenap para wali, siswa-siswi, purna siswa yang diwisuda pada siang hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum saya memulai pengarahan, mohon Fatihah untuk salah seorang kepala madrasah di diniyah ini yang sedang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah sudah bisa melaksanakan rangkaian wajib ibadah haji mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12. Semoga tetap diberi kesehatan, amin, kemakbulan, kemabruran haji ala hadiniyah wa kunatin salihah. Al-Fatihah. Para kepala sekolah, asatidz, ustadzat, para wali murid, sebelum saya menginjak kepada pengarahan, saya tadi mengamati bahwa jumlah purna siswa ini ibaratnya piramid. Jadi untuk MDTA sangat sedikit, MDTU, MDTW naik menjadi 80, kemudian MDTU turun lagi. Yang bisa kita perhatikan dari fenomena ini adalah bahwa mungkin di MDTA ini kenapa kok sedikit. Satu, MDTA ini rata-rata non santri. Terus lagi. Non santri berarti banyak tetangga pondok ini yang tidak sekolah diniyah. Terus lagi. Eki. Jadi himbauan tengkulah ngereng ke tetangga gak dinto cek pekala ke sejauh takok epong kampung sejauh si muduk dek gak dinto tingkat ilmu agamanya lebih tinggi tapi sekitar tetangga muduk pak cek mabena gak dinto. Jadi tengkulah mengharapkan kepada tetangga ngereng putranya cek pas sekolah pagi saos
tapi juga pas sekolah diniyah. Kemudian kenapa kok di MDTU itu sedikit? Mungkin banyak yang tidak menuntaskan ulianya. Wallahu a'lam. Napa yang keburu kuliah? Wallahu a'lam napa yang keburu melanjutkan ke KUA. Kurang ketipan apa? Harapannya dek kasih sekolah MDTU petuntas MDTU epon karena tengkule yakin ijazah diniyah Kak Dinto yang berbahasa Arab Kak Dinto tak usah sampai akhir zaman, insya Allah semakin ben kabikeng makin Kak Dinto akan berharga. Ana apa polana? Si tanda tangan kiai na. Si tanda tangan kiai na. Fa insya Allah lembaga-lembaga Kak Dinto akan melihat siapa yang bertanda tangan. Suatu fakta syahadatut tahfidz. Syahadatut tahfidz Kak Dinto lapa kelar apa banyak kopo apa banyak stempel lah. Tapi saya tanda kan bani kiai nah insyaallah ki pentah. Mana syahadah yang ditandatangan oleh pengasuh? Padahal berbahasa Arab. Dekat itu sebuah jaminan ini, sebuah jaminan fa insyaallah sekarang ke belakang sekarang ijazah diniyah yang berbahasa Arab itu yang ditandatangani oleh pengasuh Raisul Muassasah fa insyaallah akan dihargai dan semoga bukan hanya dihargai di Indonesia dan akan dihargai oleh pondok-pondok, oleh jamiah-jamiah perguruan tinggi di luar negeri. Amin amin ya rabbal alamin. Di pondok-pondok salaf yang sudah melaksanakan muadalah di bawah naungan Kementerian Agama, Kak Dinto semuanya sudah banyak yang dianggap setara kalaban ijazah madrasah aliyah. Dan itu bukan hanya di Indonesia tapi di Timur Tengah, di Yaman, Turki, Mesir dan Saudi Arabia. Kayak itu muadalah. Apa-apa berbatu mak sabung muadalah? Berbatu ampun bada pendidikan formal MTS dan aliyah. Jadi tak mabih mabada muadalah. Di pondok-pondok yang tidak ada pendidikan formalnya kaito lewat jalur muadalah. Sekun beda madrasah diniyah kadinto lewat jalur muadalah. Mentermoga siswa dan siswi yang diwisuda selamatin yang makin kadinto tetia anak saya solehin dan solehat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang membahagiakan kepada baginda Rasul, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan kepada kedua orang tua dan bermanfaat kepada umat manusia, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin para undangan sifateng kaulah amul jaki di dalam purna siswa tahun ada tengkula ampun menjelaskan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang pertama itu yurisul khasyah, menjadikan orang yang punya ilmu mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama, kalau tidak salah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, kalau kamu ingin mengukur apakah ilmu kamu itu manfaat atau tidak, maka kamu bayangkan kehidupan kamu di dunia. Kemudian kamu bayangkan ketika kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kemudian kamu bayangkan bagaimana kamu di alam kubur. Kemudian kamu bayangkan bagaimana penantian kamu di alam kubur. Kemudian kamu bayangkan ketika kamu dibangkitkan dari kubur. Dan kamu bayangkan bagaimana kamu menjalani proses-proses di akhirat.
proses timbangan amal, hisaban amal, proses persidangan yang ditanyai baik yang besar-besar maupun yang kecil-kecil amal itu. Dan bagaimana kamu ketika melewati titian rambut di belah 7 atau as-sirat. Maka ketika kamu di situ bisa menggambarkan bagaimana kamu ditanyakan dan bagaimana kamu pada akhirnya nasib kamu, maka disitulah fa insyaallah apabila kamu menjiwainya maka kamu mendapatkan ilmu yang manfaat. Matur muga tengkul serang para ajudan stage bisa ngaule khusyah rasa takut dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Nomor 2 kadinto at-tawadu, yurisut tawadu, antip asor. Imam Sufyan As-Tsauri ketika salah seorang saudaranya wafat, era buin Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Sufyan As-Tsauri kadinto bisa dikatakan setara kalaban Imam Abu Hanifah. Maka ketika Imam Abu Hanifah rabu, Imam Sufyan As-Tsauri kadinto mancing kalaban ta'zim menyambut Imam Abu Hanifah. Kemudian santri-santrinya Imam Sufyan As-Tsauri yang menganggap bahwa Imam Sufyan As-Tsauri ini adalah setara atau melebihi Imam Abu Hanifah bertanya, "Ya Syekh, mengapa engkau sedemikian ta'zimnya kepada Imam Abu Hanifah?" Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, "Illam akum li ilmihi, akum li sinnihi." Kalau aku tidak menghormatnya dan berdiri karena ilmunya, maka aku berdiri karena umurnya. Wa illam akum li sinnihi, akum li fiqhihi. Apabila aku tidak berdiri menghormat beliau karena usianya, tapi aku berdiri menghormat beliau karena keahlian beliau dalam ilmu fikih. Apabila aku tidak berdiri karena kealiman beliau dalam ilmu fikih, maka aku berdiri karena sifat wira'i, sifat kehati-hatian beliau di dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah tawadhu yang digambarkan oleh Imam Sufyan As-Tsauri yang bisa dikatakan sebaya, setara atau mungkin lebih sepuh daripada Imam Abu Hanifah. Ini potret contoh ketawaduan dari orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat, yaitu Imam Sufyan As-Tsauri. Kemudian yang ketiga, yurisun nasihata lil khalqi. Ilmu yang membuat kita itu mempunyai rasa iman dengan orang lain. Jadi kalau orang lain itu jangan kita biarkan kalau melakukan kejelekan. Jangan biarkan orang lain melewati jalur-jalur yang berbahaya. Dengan resiko apapun kita dipuji atau dicela, angsalkan tujuan kita adalah an-nasihatu lil khalqi, ngimanin ke orang lain, maka itu adalah tanda-tanda ilmu yang manfaat. Dan tentunya orang yang mengingatkan orang lain itu adalah resikonya adalah tidak disukai oleh orang yang diingatkan. Saya sering edebuin bi abah bi almarhum almaghfurlah Ki Haji Khalil Min Haji cong ke Jufri ria kengki bersuarkeuna pencintanya ini apa sedikit apa tidak tampak wallahu a'lam. Tapi antara yang mencintai dan yang membenci itu lebih tampak yang membenci. Kenapa? Karena Ki Jufri itu tegas, yang didasari oleh an-nasihah lil khalqi, karena ngimanin dek orang. Tapi apa yang terjadi ketika beliau sudah wafat? Semua mengaku pencinta Ki Jufri Marzuki. Hampir kita tidak menemukan mana yang benci kepada Ki Jufri Marzuki. Sampai-sampai ketika beliau dimandikan, semua orang itu menyabek
canteng ibu benar lencak pemandian kelak kang kui narada aing. Padahal itu najis atau mutanajis. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan nyengke teretan najis tapi orang enggak peduli. Etokol bi kiai penyengke kak cungkak kiai boleh kak kui narada aing. Kenapa bekas keju free itu dimandikan? Keju free ketika masih hidup tebun aba sekonik yang tampak yang mencintai beliau, tapi ketika beliau wafat tanpa diduga semua mencintai beliau, kalaupun kecintaan yang sangat-sangat mendalam sampai nerada aing panapa si waktuna beliau kadinto esocen eseramin. Kadinto tenggul yakin karena beliau semasa hidup an-nasihatu lil khalqi, ngimanin dek orang lain lamun orang salah apa ingat orang si bener diberi apresiasi semata-mata panapa karena an-nasihah lil khalqi, karena ngarpaki panapa supaya orang ka ento sae, supaya orang ka ento selamat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak bisa dikatakan mempunyai keimanan yang sejati seseorang sehingga dia mengharapkan orang lain sama seperti dia, sehingga dia mencintai perbuatan orang lain sebagaimana dia mencintai perbuatan dirinya. Orang lain masuk surga agak abek terus masuk surga, abek terus selamat, orang lain sebagai selamat. Orang mendapatkan sa'adah fid dharain sebagaimana abek juga ingin mendapatkan sa'adah fid dharain. Para undangan, para hadirin yang kami hormati, yang nomor 4 insyaallah tidak jauh dan yang nomor 3 asy-syafaqatu alaihim, belas ke umat manusia. Yang nomor 5 bagus dalam amaliyah, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Inti dari nikmat yang hakiki, nikmat yang hakiki itu disebutkan dalam sebuah hadis. Ada seorang sahabat berdoa didengarkan oleh Nabi, ya Allah, ini as'aluka tamaman nikmah. Ya Allah, saya berdoa agar saya diberikan nikmat yang sempurna. Kemudian Nabi menjawab, mengomentari doa sahabat tersebut, inna min tamamin nikmah, sesungguhnya dari kesempurnaan nikmat adalah dukhulal jannah, adalah masuk surga, dan an-najata minan nar, dan selamat dari api neraka. Jadi ini adalah kenikmatan yang hakiki. Jadi kenikmatan yang hakiki itu adalah proses media untuk mencapai as-sa'adah ukhrawiyah. Wasilah al-wasitah, media atau sarana atau alat untuk mencapai kepecerahan nang akhirat. Salah satu kepecerahan, salah satu media untuk mendapatkan kepecerahan nang akhirat adalah ilmu pengetahuan. Sehingga kalian yang sudah belajar di MDTA, MDTW, MDTU, ilmu-ilmu yang kalian dapatkan itu sebagai media untuk mencapai keberuntungan di alam akhirat, as-sa'adah al-ukhrawiyah. Maka ilmu yang kalian dapatkan bisa dikatakan an-ni'mah al-hakikiyah, adalah kenikmatan yang sejati, adalah kenikmatan yang hakiki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana dijelaskan tadi oleh wakil dari kepala-kepala diniyah, bahwa inti dari ilmu juga adalah akhlakul karimah. Makanya ada mufassir yang menafsiri, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami di dunia ini hasanah, bukan namanya orang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa hasanah itu? Hasanah fid dunya al ilmu wal ahlakul karimah. Hasanah fid dunya adalah ilmu dan ahlakul karimah. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kebaikan di akhirat.
Apa hasanah fil akhir itu? Hasanah fil akhirah dukhulul jannah. Hasanah di akhirat adalah masuk surga. Jadi inti tujuan nikmat yang hakiki yang ingin kita raih dari belajar, terutama belajar di madrasah diniyah itu adalah untuk mendapatkan nikmah an-nikmal hakikiyah, yaitu as-sa'adah fid dharain. Dan apa yang kita pelajari, baik itu ilmu pengetahuan atau akhlak dan lain-lain yang kita pelajari di madrasah ini adalah sebagai media dan sarana menuju as-sa'adah ukhrawiyah. Sarana untuk mencapai nikmat yang hakiki adalah bisa dikatakan nikmat yang hakiki juga. Ini adalah tanda nikmat yang hakiki, di mana kita semoga dengan kita belajar ilmu agama liyatafaqahu fid din, sebagaimana Nabi mengatakan biasanya tertulis di awal-awal kitab ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik, mempunyai takdir baik oleh Allah, salah satu tanda-tandanya dia dipahamkan dalam masalah agama. Para hadirin, para undangan, sepetan kaulat amul jaaki, mohon doa mantar muka lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Asyhadul Kabir Sumber Batu, yang ada di cabang utamanya Pondok Pesantren Asyhadul Kabir Sumber Batu, bisa mengemban amanah dari Allah, bisa mengemban amanah dari Rasulullah, dan bisa mengemban amanah dari umat Islam, terutama dari para wali, untuk menjadikan putra-putri kita menjadi orang yang solehin dan solehat. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa di Pondok Sumber Batu itu ada pondok tahfidz, tapi kok nyatanya masih disuruh sekolah? Jawaban saya yang pertama, saya menerjemahkan keinginan guru saya. Guru saya pondok Quran, beliau itu sangat tidak suka kalau ada santrinya yang hafidhul Quran itu tidak tahu ilmu agama. Sampai-sampai beliau itu caranya membedakan santri yang tahu nahwu dan tak tahu nahwu itu biasanya ketika setor. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholatah wa atuz zakah. Lah ini mesti ini enggak tahu nahwu sorof. Kamu enggak pelajar nahwu ya? Langsung digitukan oleh kiai saya. Kalau wa atauz zakah berarti toman ajar nahwu. Kata kiai saya, wa atuz itu tentu dari awal itu fi'il amar semua. Wa aqimus sholatah wa atuz zakah. Kalau innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholatah wa atauz zakah. Jadi kiai saya itu seperti itu. Kalau sudah ketika ada bacaan-bacaan yang mirip-mirip yang berkait dengan perbedaan yang bisa diketahui dengan nahwu sorof, kiai saya itu mesti langsung, kamu belum pernah belajar kitab ya? Belum kiai. Nanti kalau sudah hatam, kamu belajar pindah dari sini ke pondok kitab. Bahkan ada teman saya dari Brebes gak pindah-pindah, sampai sama kiai dipanggil berulang-ulang, ayo kalau orang tua gak mau ngantarkan ke pondok kitab, saya yang ngantarkan dan saya yang membiayai. Sampai segitunya kiai saya itu. Padahal pondok Quran takhassus, tapi dia menginginkan santrinya tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga tafakuh fiddin. Nah, kalau ada yang mengatakan mengapa di Sumber Batu takhassus saja, kemudian setelah itu disuruh pindah. Makciknya mana? Ning naning tibi. Engki mun sesuai kelebihan harapan, mun tak sesuai. Cek gula saus, gula tidak punya rasa percaya diri, anak gula nikah lamun mondok bah langsung hafal Quran. Sengke si laki be gula kengki apal nang compok. Ketika ditanya, kiai, putranya kok sampai besar-besar gak mondok? Gula tak mau berspekulasi, cek gula tak rasa kerat duduk Gusti Allah. Engki, lamun gula raja resah. Wah, karena saya hafidul Quran, saya ngajal Al-Quran, anak saya mesti terakhir ke pondok hafal Quran. Bim salabim abragadabra. Itu kan apa ya? Percaya diri itu. Esok. Mun pas depak pas bojeng. Toko kun pikopian melolo. Kebere ke timur pikopian aroko tak bulan melewati bulan, tahun melewati tahun le molen apa temu tak amade lemah.
Tinggula lah kare pokok kanto. Makanya begule patetin ng kanto gelum pas ipamon duk. Sabab gula tak mau berspekulasi. Sekali itu. Jadi itu jawabannya. Kalau ada yang mengatakan kenapa tidak takhasus? Ya biar langsung satu paket saja. Cek uruka buruh. Sepenting semuanya diraih walaupun tidak sempurna. Sekarang saya harapkan di Aulia sudah dilengkapi dengan pelajaran-pelajaran yang akan terus sesuai perkembangan santri yang akan terus dimaksimalkan. Kalau dulu belaghah ada di kelas 2, sekarang sudah ada di kelas 1. Kalau dulu Aulia, kalau dulu Waraqat ada di kelas 2, sekarang sudah akan kelas 1. Terus bagaimana belaghahnya? Pakai Hilyatul Bil Masun, syarah daripada Jawahirul Maknun. Terus bagaimana kalau Waraqatnya hatam, pindah ke Al-Luma atau pindah ke Qawaidul Fiqhiyah. Sehingga nanti setelah lulus dari Pondok Pesantren Asyadul Kabir Sumber Batu, Al-Hafid, tapi juga pintar baca kitab. Kita jangan berspekulasi. Anak pakai mau tak tahasus, mari nikah, alih kepada kitab. Ya, maciknya mana sekali, ning naning tibi. Agak cek keratun ada Gusti Allah. Mungkin mundu anak mati, mundu anak tak mati. Cek gula tibi tak bengal, gula tibi tak bengal. Pokoknya harus konkret, dilalui, selesai, baru selesai dia berguru lagi, dia belajar ilmu-ilmu yang lain. Sekali itu. Kemudian tadi wakil kepala sekolah juga mengatakan, yang sudah lulus Aulia dilanjutkan, bukan hanya setelah lulus, sebelum lulus Aulia ada pelajaran Ustadz yang saya lanjutkan. Ayo ngacung. Ada pelajaran Ustadz Fathul Qorib tidak hatam, saya lanjutkan. Ada pelajaran Ustadz Fathul Mu'in tidak hatam, saya lanjutkan. Ayo lagi, siapa usul yang belum hatam? Tapi benih kayak Ustadz nakal, banyak gelu materi na banyak gelu. Tuti magala Ustadz ngajar setengah areh mulai di kolej hitung sampai maurib, insyaallah pakun tak hatam. Pakun tak hatam karena benih benar per minggu. Paling cepat seminggu 2 kali. Jadi bitanggul terus saki. Fathul Mu'in terus saki, Fathul Qorib terus saki. Dan itu yang lulus silahkan aja ikut. Gak usah yang harus sekolah, silakan saja yang nganggur ikut aja ngaji itu. Karena jamnya memang jam pelajaran diniyah. Lega dintoh, kita semua ingin agar lembaga ini semakin hidup. Lembaga ini bisa mengemban amanah dari Allah, bisa mengemban amanah dari Rasulullah, dari agama Islam, bisa mengemban amanah dari para wali, utamanya dari umat Islam, untuk menjadikan generasi muda Islam ini yang salihin dan salihat berilmu, yang mengamalkan kepada ilmunya, yang bisa membahagiakan baginda Rasul, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, dan membahagiakan kepada kedua orang tua dan semua bangsa, umat dan bangsa dan negara. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat dan barokah kepada semua siswa-siswi purnasiswa yang lulus di setiap tingkatan, dan kami harapkan yang sudah tingkatan Aulia jangan putus untuk selalu menambah ilmu dan terus menambah ilmu yang sudah didapat, ditahkikkan paham ongku-ongku sehingga bisa kocak al-muhaqqiqin. Al-muhaqqiqin itu orang yang bukan hanya bisa baca kitab, bukan hanya pernah belajar kitab, tapi dia sudah tahqiq terhadap semua apa yang dia pelajari. Semoga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua para asatidz, para wali dan pihak-pihak yang telah membantu lembaga ini selama proses belajar mengajar 1 tahun ini. Semoga jerih payah panjenengan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa panjenengan temukan pahala itu nanti di buku catatan amal soleh panjenengan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi salahul islam wal muslimin. Wallahul muwaffiqu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prosesi wisuda lulusan MDTA, MDTW, dan MDTU Tarbiyatul Banin 2 Yayasan Asy-Syahidul Kabir Sumber Batu, Belumbungan, Larangan, Pamekasan. Tahun pelajaran 2022-2023 diawali dengan pembacaan surat keputusan, akan diwakili oleh Ustadz Syafi'i SPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Kepala MDTA, MDTW, MDTU Tarbiyatul Banin 2 Sumber Batu Belumbungan nomor 27/MD/Tarbiyatul Banin 2/7/2023 tentang wisuda lulusan MDTA, MDTW, MDTU Tarbiyatul Banin 2 Yayasan Asy-Syahidul Kabir Sumber Batu Belumbungan tahun pelajaran 2022-2023 menimbang demi menjaga stabilitas pendidikan serta sebagai wujud tuntasnya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di MDTA, MDTW, MDTU Tarbiyatul Banin 2 Sumber Batu Belumbungan tahun ajaran 2022-2023, maka perlu melaksanakan wisuda purna siswa. A. Siswa-siswi MDTA, MDTW, MDTU Tarbiyatul Banin 2 Sumber Batu Belumbungan yang lulus pada tahun pelajaran 2022-2023 sebanyak 145 siswa-siswi yang telah mengikuti ujian akhir madrasah dengan memenuhi kriteria kelulusan. B. Berdasarkan hal di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala MDTA, MDTW, MDTU Tarbiyatul Banin 2 Sumber Batu Belumbungan mengingat 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan madrasah diniyah memperhatikan hasil ujian akhir madrasah tahun 2022-2023 memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah MDTA, MDTW, MDTU Tarbiyatul Banin 2 Sumber Batu Belumbungan tentang kelulusan siswa-siswi tahun pelajaran 2022-2023. Siswa-siswi yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dan resmi diwisuda serta berhak menerima surat tanda kelulusan atau ijazah. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 3 Juli 2023. Kepala MDTA Tarbiyatul Banin 2 Ustadz Sa'duddin, Kepala MDTW Tarbiyatul Banin 2 Kiai Haji Ahmad Musafaiyat, Kepala MDTU Tarbiyatul Banin 2 Kiai Haji Muhammad Muntir Khalil. Demikianlah surat keputusan Kepala-Kepala Madrasah Diniyah Sumber Batu Belumbungan Larangan Pamekasan.
kepada Kepala MDTA Tarbiyatul Banin 2 berkenan mewisuda lulusan MDTA Tarbiyatul Banin 2 Yayasan Asyahidul Kabir Sumber Batu Belumbungan Larangan Pamekasan untuk menempati posisi yang disediakan. Berikut nama-nama wisudawan wisudawati lulusan MDTA Tarbiyatul Banin 2 Yayasan Asyahidul Kabir Sumber Batu Belumbungan Larangan Pamekasan tahun pelajaran 2022-2023. Wisudawan pertama Muhammad Fathur Rahman, putra dari Bapak Hosni, alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawan kedua Noval Effendi, putra dari Bapak Sulaiman, alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawan ketiga Muhammad Ali Ansarullah, putra dari Bapak Muhtar, alamat Pancoran Pamaro. Wisudawan keempat Ahmad Muhya Adlani, putra dari Bapak Subaidi, alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Ahmad Faizul Hayya, putra dari Bapak Muhammad Nuruddin, alamat Sumberwaru Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Muhammad Zafran Nizam, putra dari Bapak Ahmad Muzammil, alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Hamdan Syakir, putra Bapak Muhammad Asy'ari, alamat Sumberwaru Pamaroh. Wisudawan selanjutnya Muhammad Syaiful Haq Budi Akli, putra Bapak Budi Age, alamat Telagah Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Muhammad Amin Kutbi, putra Bapak Muhammad Hasbi, alamat Tambak Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Muhammad Rizki, putra Bapak Salihan, alamat Telagah Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Zuan Rafka Davino, putra Bapak Sulaiman, alamat Jalan Wadas Jati Cempaka. Wisudawan selanjutnya Fauzul Akmal Halim, putra Bapak Khotib, alamat Sumberwaru Pamaroh. Wisudawati selanjutnya Syifa, putri dari Bapak Muhammad Nasid, alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Jamilatus Solihah, putri dari Bapak Abdul Ghafur, alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Wafdatur Rahmah, putri dari Bapak Supardi, alamat Aing Penai Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Sofiatus Solihah, putri dari Bapak Muhammad Bahruddin, alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Ambar Fasyatun Nabawiyah, putri dari Bapak Muhammad Khalif Haryanto, alamat 2 Tinggi Belumbungan.
Wisudawati selanjutnya Neneng Mukarramatul Adimah, putri Bapak Alex Iskandar Zulkarnain, alamat Polai Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Hasna Abokoria, putri Bapak Marsuki, alamat 2 Tinggili Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Kaisa Namira Az-Zahra, putri Bapak Elman, alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Nailatul Khalidah, putri Bapak Subairi, alamat Pancoran Pamaroh. Wisudawati selanjutnya Anni Zakiyatun Nisa, putri Bapak Maulana, alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Mazida Kanzus Sunnah, putri Kiai Muhammad Mahsun Utsman, alamat Wak2 Banyupele. Wisudawati selanjutnya Inayatur Rizkiyah, putri dari Bapak Abdul Razak, alamat 2 Tinggi Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Zamratul Qalbiyah, putri dari Bapak Kismullah, alamat Sukamade Sarongan Banyuwangi. Wisudawati selanjutnya Amalia Qurratul Aini, putri dari Bapak Taufikur Rahman, alamat Telagah Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Indina Zulfa Kolbi, putri dari Bapak Anwaji, alamat Semah Batu Ampar Sumeneb. Wisudawati selanjutnya Najmatul Lailiyah, putri dari Bapak Muhammad Yasin, alamat Jalan Pintu Gerbang nomor 36 Buki. Wisudawati selanjutnya Fatimah, putri Bapak Syamsullah, alamat Polai Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Rusmawati Adelia putri, putri Bapak Firly, alamat Duko Jeruporot Sampang. Wisudawati selanjutnya Zulfa Syifaun Nisa, putri Bapak Muhammad Lutfi, alamat Pancoran Pamaroh. Kepada Kepala MDTW Tarbiyatul Banin 2 berkenan mewisuda lulusan MDTW Tarbiyatul Banin 2 Yayasan Asyahidul Kabir Sumber Batu Belumbungan Larangan Pamekasan untuk menempati posisi yang disediakan. Berikut nama-nama wisudawan wisudawati lulusan MDTW Tarbiyatul Banin 2 Yayasan Asyahidul Kabir Sumber Batu Belumbungan Larangan Pamekasan tahun pelajaran 2022-2023. Wisudawan pertama Farhan Ridwanullah, putra dari Bapak Muhammad Alari, alamat Terasa. Wisudawan selanjutnya Junaid Huwaidi, putra dari Bapak Amiruddin Mursid, alamat Pajangan 2 Tobungan. Wisudawan selanjutnya Afif Abdillah, putra dari Bapak Junaidi Kamil, alamat Rabasan Selatan. Wisudawan selanjutnya Mustafa Kamal, putra dari Bapak Ahmad Siadi, alamat Kerajaan Kelungkung. Wisudawan selanjutnya Afifullah, putra dari Bapak Muhammad, alamat Cempaka Candi Burung. Wisudawan selanjutnya Muhammad Nur Hamzah, putra Bapak Ishak, alamat Pangeran Suryanata Air Putih. Wisudawan selanjutnya Rojibul Fahmi, putra Bapak Muhammad Bahrah, alamat Talagah Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Afan Wahyu Triyanto, putra Bapak Haryanto, alamat Tomang Mateh Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Awaluddin,
putra Bapak Hefni, alamat Garuk Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Akla Maududi, putra Bapak Ahmad Rifai, alamat Pangganten Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Muhammad Rashid Sukandar, putra dari Bapak Mustafa, alamat Berkongan Utara Bangkes. Wisudawan selanjutnya Muhammad Rizki Abdullah, putra dari Bapak Suhari, alamat Bengkongan Utara Bangkes. Wisudawan selanjutnya Muhammad Khairil Fikri, putra dari Bapak Muhammad Suhdi, alamat Karujaraja Berumbungan. Wisudawan selanjutnya Andri Riansyah, putra dari Bapak Nending, alamat Jagung Barat. Wisudawan selanjutnya Sukron Jazila, putra Bapak Junaidi, alamat Bantar Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Faril Nur Hidayat, putra Bapak Farid, alamat Aing Penai Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Zaki Aska Nurullah, putra Bapak Kurdi, alamat Jalan Asta Barat, Gang 2 Garing 42 Buki. Wisudawan selanjutnya Ikhwan Mulyadi, putra Bapak Mulyadi, alamat Bantar Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Zainuri, putra Bapak Seno, alamat Pandian Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Muhammad Izuddin, putra dari Bapak Sulahak SAG, alamat KMP Nakup Alas Kokon. Wisudawan selanjutnya Ridwan Yasin, putra dari Bapak Nawawi, alamat Kerembangan Jaya Utara 6 Garing 2 Kemayoran. Wisudawan selanjutnya Hidayatur Rahman, putra dari Bapak Abdul Hayy, alamat KP Pacing Bekasi Waringin Jaya. Wisudawan selanjutnya Muhammad Nuril Akdam, putra dari Bapak Muhammad Haki, alamat Pancoran Pamaroh. Wisudawan selanjutnya Amiril Husain, putra dari Bapak Fauzan, alamat Pakong Lao. Wisudawan selanjutnya Bahauddin Matori, putra dari Bapak Muhammad Tori, alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Febriadi, putra Bapak Muhammad Alwi, alamat Sumberwaru Pamaroh. Wisudawan selanjutnya Zikri Abdul Jazil, putra Bapak Syaiful Bahri, alamat Gapurana Daya Gapurana. Wisudawan selanjutnya Muhammad Nailur Rahman, putra Bapak Muhammad Sadili, alamat Bantar Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Ahmad Hikam Amrullah, putra Ahmad Suhdi, alamat Sumber Anyar Larangan Tokon. Wisudawan selanjutnya Denis Ramadhani, putra Bapak Misraji, alamat Rongrongan Pelakpak. Wisudawan selanjutnya Muhammad Habibus Sahidin, putra Bapak Suhartono, alamat Sumberwaru Pamaroh. Wisudawan selanjutnya Muhammad Alif Zainuri Maulidi, putra Bapak Muhammad Bakri, alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Siti Royhatul Jannah, putri dari Bapak Muhammad Rashad, alamat Nyampung Sidoarjo Sukomala. Wisudawati selanjutnya Dayufatin Masruroh, putri dari Bapak Ahmad Zaini, alamat Semah Batu Ampar Sumeneb. Wisudawati selanjutnya Maufiroh, putri dari Bapak Muhammad Rasid, alamat Semat Batu Ampar Sumeneb. Wisudawati selanjutnya Francisca Dwi Handayani,
putri dari Bapak Supriyadi alamat Timur Laten Pamekasan. Wisudawati selanjutnya Syifaul Mukarramah, putri dari Bapak Abdurrahman alamat Banleban Terasa. Wisudawati selanjutnya Lu'lu'ul Munawwarah, putri Bapak Muhammad alamat Kedung Mangu Timur 6 strip A garing 38 Sidotopo Wetan. Wisudawati selanjutnya Masrurah, putri Bapak Hanafi alamat Toron Samalem Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Siti Aliatus Salihah, putri Bapak Abdul Qadir alamat Tacempah Pelakpak. Wisudawati selanjutnya Zilfi Faiza, putri Bapak Ahmad Fauzan alamat Galis Dajah Galis. Wisudawati selanjutnya Fahria, putri Bapak Muhammad Syakur alamat Sumberwaru Pamaro. Wisudawati selanjutnya Rodifal Minnatud Dofa, putri dari Bapak Muhammad As'ari alamat Sumberwaru Pamaro. Wisudawati selanjutnya Putri Ayu Wulandari, putri dari Bapak Jufriyadi alamat Bantar Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Riyadus Solihah, putri dari Bapak Muhammad Huri alamat Bantar Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Rifda Ghaziroh, putri dari Bapak Muhammad Mansur alamat Bantar Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Amalia Nur Faida, putri dari Bapak Muhammad Hari alamat Pagantengan Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Mamlu'atul Hasanah, putri Bapak Marsuto alamat Kajurajah Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Nofilawati, putri Bapak Ahmad Marsuki alamat Kendal Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Urwatud Diana, putri Bapak Fathullah alamat Mandala Sejati Camplong. Wisudawati selanjutnya Jamilatun Nafisah, putri Bapak Lutfi alamat Kaperawa Badung Jatinegara Jakarta Timur. Wisudawati selanjutnya Rukbatul Muyassarah, putri Bapak Agus Subaidi alamat Jambangan Tanjung Bumi Bangkalan. Wisudawati selanjutnya Livia Selvi Adela Zamzala, putri dari Bapak Khalilur Rahman alamat Barat Jarit. Wisudawati selanjutnya Wildaniatul Ayun, putri dari Bapak Abdul Khalid alamat Ninggara Tambung. Wisudawati selanjutnya Asoratun Kamilah, putri dari Bapak Amin Ja'far alamat Kalilomlong Timur 4 garing 8 strip A Surabaya Tanah Kalikedingding. Wisudawati selanjutnya Nurul Aziza, putri dari Bapak Suhari alamat Pacangan 2 Tobungan. Wisudawati selanjutnya Sofia Nuri Rashida, putri Bapak Fathur Rashid alamat Keramat Larangan Dalam. Wisudawati selanjutnya Kamilia Indriani Putri, putri Bapak Muhammad Suryansyah alamat Setro Baru 4 garing 17 Duku Setro Surabaya. Wisudawati selanjutnya Wilda Sari Indah, putri Bapak Anwar Ashari alamat Polai Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Fitria Amelia Ningsih, putri Bapak Muhammad Zahri alamat Polai Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Ribatul Hasanah, putri Bapak Jusan alamat Bajur. Wisudawati selanjutnya Muzayyanatul Munawwarah, putri dari Bapak Samsuri alamat Palalang Pakong. Wisudawati selanjutnya Mailatus Sarifah, putri dari Bapak Nuri alamat Modung Padelekan. Wisudawati selanjutnya Siti Khadijah,
putri dari Bapak Ahmad Kusairi alamat Toron Samalem Bulumbungan. Wisudawati selanjutnya Banitatul Munawwarah, putri dari Bapak Masyhuri alamat Cakung, KP Padaengan, Jakarta Timur. Wisudawati selanjutnya Zilfa Jazilah, putri dari Bapak Syaiful Rahman alamat Sumber Papan 2, Larangan Badung. Wisudawati selanjutnya Sri Wulandari, putri Bapak Muhammad Wafiq alamat Garut Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Jannatul Firdaus, putri Bapak Misnarah alamat Garut Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Nurul Jannah, putri Bapak Sulasno alamat Tobajah Bung Baru. Wisudawati selanjutnya Serli Laudia Bella, putri Bapak Muhammad Laili Muslim alamat Sumberwaru Pamaroh. Wisudawati selanjutnya Maghfiratul Aini, putri Bapak Nasuki alamat Aing Penai Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Saniatus Solehah Ramadhani, putri dari Bapak Abdur Rasid alamat Pancoran Pamaro. Wisudawati selanjutnya Waniatus Syafiqoh, putri dari Bapak Abdurrahman alamat Pancoran Pamaro. Wisudawati selanjutnya Syimtiatud Durrariyah, putri dari Bapak Abdul Azizi alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Masyiatur Rahmaniyah, putri dari Bapak Abdul Azizi alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Qoriratul Uyun, putri dari Bapak Abdur Razak alamat Pandian Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Qoriatul Qamariyah, putri dari Bapak Abdul Qawi MS alamat Molai Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Khalifatul Munawwarah, putri Bapak Mahalli alamat Duko Ambat. Wisudawati selanjutnya Suyanti, putri Bapak Muhammad Khotib alamat Aing Penai Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Prinita Inayatul Muzammita, putri Bapak Baihaqi alamat Belingih Pelapak. Wisudawati selanjutnya Marwana, putri Bapak Maksum alamat Parseh Larangan Luar. Wisudawati selanjutnya Atikotul Mufarrohah, putri Bapak Sumarto alamat Katel Dukuh Timur. Wisudawati selanjutnya Mawahibatun Nabihah, putri Bapak Makmun Syahid alamat Sumber Batu Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Uslifatil Jannah, putri Bapak Mahrus Ali alamat Pancoran Pamaroh. Kepada Kepala MDTU Tarbiyatul Banin 2 berkenan mewisuda lulusan MDTU Tarbiyatul Banin 2 Yayasan Asyahidul Kabir Sumber Batu Belumbungan, Larangan, Pamekasan untuk menempati posisi yang disediakan. Berikut nama-nama wisudawan wisudawati lulusan MDTA, MDTW dan MDTU Tarbiyatul Banin 2 Yayasan Asyahidul Kabir Sumber Batu Belumbungan, Larangan, Pamekasan tahun pelajaran 2022-2023. Wisudawan pertama Ahmad Bisri, putra dari Bapak Amin Ja'far alamat Kalilomlom Timur 4/8 strip A Tanah Kalikedingding. Wisudawan selanjutnya Andri Firmansyah, putra dari Bapak Ahmad Zaini alamat Berkongan Utara Bangkes. Wisudawan selanjutnya Rizal Maulidi Ramadan, putra dari Bapak Abdul Halim alamat Koel. Wisudawan selanjutnya Muhammad Zainul Mustafa, putra dari Bapak Mulyadi alamat Pagentenan Belumbungan. Wisudawan selanjutnya
Royhul Widad, putra Bapak Muntaha, alamat Karangdadak, Batu Karang. Wisudawan selanjutnya Abdurrahman, putra Bapak Hafid, alamat Semah, Batu Ampar. Wisudawan selanjutnya Ahmad Fawaid Ramadhani, putra Bapak Hosnan, alamat Sumber Batu, Belumbungan. Wisudawan selanjutnya Ahmad Mulyono, putra Bapak Suhartono, alamat Sumberwaru, Pamaro. Wisudawati selanjutnya Fahlian Dovi Agustin, putri dari Bapak Faridai, alamat Daso. Wisudawati selanjutnya Rahmatus Salama, putri dari Bapak Muhammad Supli, alamat Wujudan, Pamoro. Wisudawati selanjutnya Huliyatul Hasna, putri dari Bapak Khalili Jufri, alamat Garuk, Gelumbungan. Wisudawati selanjutnya Meli Windasari, putri dari Bapak Dasuki, alamat Terasa, Larangan. Wisudawati selanjutnya Milatul Karimah, putri Bapak Abdul Razak, alamat Kajurajah, Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Syirin Rosiatin, putri Bapak Ahmad Dahroji, alamat Kajurajah, Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Arikatul Mukarramah, putri Bapak Kusno Afandi, alamat Pancoran, Pamaro. Wisudawati selanjutnya Maulidatul Hakiyah, putri Bapak Abdullah, alamat Tentenan Barat, Pamekasan. Wisudawati selanjutnya Wardatul Jannah, putri Bapak Samsul Arifin, alamat Toron Samalem, Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Nurul Fatimah, putri Bapak Muhammad Said Khalili, alamat Bancang Jati, Alun-Alun. Wisudawati selanjutnya Siti Fatmatul Jannah, putri Bapak Muningrat, alamat Modung, Padelegan. Wisudawati selanjutnya Ummu Syarifah, putri dari Bapak Nawawi, alamat Akor Daja. Wisudawati selanjutnya Silmi Nabila, putri dari Bapak Muhammad Rawi, alamat Sumber Batu, Belumbungan. Wisudawati selanjutnya Maulida Ramadhani, putri dari Bapak Salim, alamat Sumber Batu, Belumbungan. Wisudawati yang terakhir Toliatur Ramadhaniyah, putri dari Bapak Syamsuddin, alamat Sumber Batu, Belumbungan. Pembacaan doa dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Haji Muzammil Alfan Nasrullah MAG. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdu yafi na'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'na biha daka 'ala darajat wa tubaluna bi asrul ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin
وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلامة وجه أن أفضل ما جزيت عن نبيته وآته الوسيلة والفضيلة واشرف واجرة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي واتى برحمة آمين. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطايا يا خفي في جميع الأسنان يا عليم الجلجل صل يا ربي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضل وأنت ربك حقا ونعوذ بك وأنت له ذلك يا ميسر كل عسير وصاحب كل فريد ويا موني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا كل أسير فتيسير الأسير عليك يسير. اللهم لم تهجر البيان والتفسير حاجتنا لك كثير وأنت لمن بها وخبير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لمشايخنا ولآبائنا لأمهاتنا لجداتنا ولآباء وأمهات من حاضر في هذا المجلس المبارك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة نبيك. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والآخرة. اللهم نسأل الهدى والتقى والعفاف منا. اللهم ارزقنا إيمانا يقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وحجما برا وتقبلا. اللهم بلغنا مملكة المكرمة والمدينة المنورة لزرة حرمك وحرمها بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسرا ولا عسرا مرحبا وسلاما ويقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والرحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمه وحسن أخلاقنا بحلمه واسلنا أبواب فضلك والمشران من خزائن رحمتك برحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wakil Kepala Madrasah Diniyah Tarbiyatul Banin 2 menutup acara wisuda purna siswa ke-64 lulusan MDTA, MDTW dan MDTU Tarbiyatul Banin 2 Yayasan Asy-Syahidul Kabir Sumber Batu. Kepada Yang Mulia Ustadz Aminullah disilahkan. Dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin wisuda purna siswa ke-64 MDTA, MDTW dan MDTU Tarbiyatul Banin 2 Sumber Batu Pamekasan resmi ditutup. Kepala dan Wakil Kepala Madrasah Diniyah Tarbiyatul Banin 2 Yayasan Asy-Syahidul Kabir Sumber Batu Belumbungan Larangan Pamekasan akan meninggalkan lapangan. Hadirin dimohon berdiri.
Silahkan duduk kembali. Demikianlah acara wisuda purna siswa ke-64 lulusan MDTA, MDTW, dan MDTU Tarbiyatul Banin 2 Yayasan Asy-Syahidul Kabir Sumber Batu, Belumbungan, Larangan, Pamekasan, tahun pelajaran 2022-2023. Wallahul muwaffiq lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.